Apa sebenarnya konservasi sumber daya alam itu? Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 sasaran konservasi, yaitu 1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk menjamin terpeliharanya proses ekologis. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati. Bagaimana melindungi sistem penyangga kehidupan? 1. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Di Jawa Barat dan Banten terdapat 52 kawasan hutan konservasi seluas 48.268 hektar yang terdiri dari 30 cagar alam seluas 18.482 hektar, 3 suaka marga satwa seluas 13.618 hektar, 18 taman wisata alam seluas 3.748 hektar, dan 1 taman buru seluas 12.421 hektar. 2. Mengatur pengelolaannya, diantaranya pengamanan kawasan melalui upaya preemptif, preventif, dan represif. Salah satu fungsi penting dari sistem penyangga kehidupan adalah menjaga fungsi tata air, contohnya, kawasan konservasi Gunung Tilu, Gunung Kamojang, Gunung Masigit Karembi, Gunung Burangrang, cagar alam Gunung Tangkuban Parahu, merupakan sumber mata air dari Sungai Ciliwung. Das Citarum, yang luasnya mencapai 13.000 km persegi, merupakan das yang paling strategis dan penting di Indonesia. Di wilayah das ini ada sekitar 9 juta penduduk, pusat-pusat industri strategis, memasok sekitar 80% air baku ke Jakarta, serta menampung 3 bendungan besar yang penting untuk penyediaan listrik, irigasi, dan air baku. Sangat jelas kalau kelestarian kawasan konservasi tersebut terganggu, maka seluruh detak sosial ekonomi di wilayah tersebut akan terganggu. Semoga tidak terjadi. Bagaimana mengaturnya? Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Di kawasan suaka alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, khususnya untuk suaka marga satwa, diperkenankan juga untuk kegiatan wisata terbatas. Sebagai penyangga kehidupan sekaligus pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar,
keberadaan 30 cagar alam seluas 18.482 hektar dan 3 swaga marga satwa seluas 13.618 hektar di Jawa Barat dan Banten harus dijaga bersama dengan cara sangat sederhana, cukup dengan mematuhi aturan ini. Bagaimana mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya? 1. Dengan cara tidak langsung menjaga keutuhan kawasan swaka alam agar tetap dalam kondisi asli. Di ekosistem hutan Jawa Barat, khususnya di kawasan konservasi, tercatat beberapa kekayaan keanekaragaman hayati sebagai berikut. 160 spesies tanaman, 24 spesies mamalia, 20 dilindungi, 3 endemik, dan 1 spesies langka. 72 spesies burung, 60 dilindungi, 10 endemik, 2 spesies langka. 11 reptilia dilindungi, dan 2 spesies ikan dilindungi. A. Di antara jenis-jenis yang dilindungi di Jawa Barat, ada spesies yang merupakan indikator keanekaragaman hayati dan merupakan spesies yang secara global diakui dalam kondisi terancam, yaitu elang Jawa, yang merupakan burung paling terancam kepunahan, dilaporkan jumlahnya tinggal sekitar 50 pasang. Surili dan oa Jawa ditemukan juga spesies macan tutul. B. Beberapa spesies burung yang penting adalah burung tikus, punai ekor panjang, dan burung anis hutan, serta burung celepuk Jawa. 2. Dengan cara pengawetan jenis tumbuhan dan satwa secara langsung, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan swaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Di antaranya, A. Menjaga agar tidak ada perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal. B. Pengembangan penangkaran, di antaranya yang sudah berhasil, penangkaran buaya, penangkaran reptil, penangkaran burung. Mari kita lihat cara penangkarannya.
Bagaimana melindungi tumbuhan satwa liar? Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis A. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi. B. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. 1. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam A. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan. B. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Perlu diketahui bahwa bahaya kepunahan secara umum disebabkan oleh tekanan terhadap habitatnya, tekanan terhadap kesediaan pakan, tekanan terhadap perkembangbiakannya, pencemaran lingkungan. Keberadaan tumbuhan dan satwa yang nyaris punah dan populasinya jarang harus diupayakan pemulihannya dengan cara agar seluruh masyarakat mematuhi aturan ini. Setiap orang dilarang untuk A. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. B. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Setiap orang dilarang untuk A. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagiannya, termasuk telur dan sarangnya. B. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari? Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya boleh dimanfaatkan asal sesuai ketentuan jenisnya. A. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. Pemanfaatan kondisi lingkungan hanya boleh di kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, terdapat 18 taman wisata alam seluas 3.748 hektar, di antaranya yang telah diberikan izin pengusahaan pariwisata alam kepada swasta atau BUMN adalah TWA Kawah Gunung Tangkuban Parahu, TWA Gunung Pancar, dan TWA Cimanggu. Dan sebagian dikelola sendiri oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat seperti TWA Gunung Papandayan, Kamojang, dan TWA Batengan. B. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.
Ancaman dan tantangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi hayati sudah 21 tahun berjalan. Namun, beberapa tantangan dan ancaman masih terjadi, di antaranya pencurian kayu, perambahan untuk berbagai macam kebutuhan, kebakaran hutan, perburuan, atau penangkapan satwa secara ilegal. Bisakah kita menanggulanginya? Tentu terpulang bagaimana kepedulian dan dharma bakti putra bangsa dalam melestarikan sumber daya alam, anugerah ilahi yang tiada tara.